Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Villagers, mari semuanya berdiri. Mari semua bisa maju ke depan. Let's give him praise. Come on, shout hallelujah. Let's go. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan ya. You guys ready? Yang ready katakan woo. Let's sing. Oh, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Yeah, let's dance for him. Whoa, hey, the walls came crashing down with one word from your mouth. And now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love him, come on, lift up your hands and sing, sing. Oh, praise you, Lord, I praise you, Lord, for you are. You can do better than that. Come on, louder. Forever we will dance and sing. For you are. Let's go. Bisa dance kayak gini. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are living. Set free, forgiven. If you love him, come on, let's praise him. Let's go. Oh, praise you, Lord, I praise you, Lord, for you are good. Yes, you are good. Forever we will dance and sing. Dulu, come on boys. Who the sun sets free is
can change us. Amen. Now young girls, come on girls. Whom the sun. Woo! Woi, girlsnya mantap. Sekarang bareng-bareng ya. Boys and girls, come on. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. If you love him, come on, praise him. Say, oh. Praise you, Lord, for you are good. You are good, Oh, you are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. Yes, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Hey. Oh, you are good. Say, you are good. Yeah, come on, praise him. with Jesus. Semuanya suarakan haleluya. Menyanyikan sama-sama ya. A little bit is enough to move a mountain. As long as you put a trust in you alone. See, nothing is impossible. Nothing is impossible. For know that you are able. Jesus, Jesus, we put a trust in you alone. Angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak. Yes, we are weak, but our mighty God is strong. Show us your power, prepare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire, light up your fire. Do again your miracles. We believe in you, we believe in you. Boys, just ready to jump. Yes, we believe. Sing. A little bit is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. Sing, nothing is impossible. Nothing is impossible. For we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. Angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama dengan iman. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak. Yes, we are weak, but our mighty God is strong. Jump, jump, jump. Show us your power, prepare all your wonder. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire, light up your fire. Do again your miracles. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Sing. yes, we believe. Semangat dengan sini. Do all things to Christ who strengthens us. Let's declare this together. Angkat tanganmu sendiri. We can do all things to Christ who strengthens us. Sing it one more time. We can do all things to Christ who strengthens us. We can do all things. Do all things to Christ who strengthens us. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we
we believe. Do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. Bukan kamu yang paling meriah buat Tuhan. Here we go. Semuanya karena Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan rohmu. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. What is your ready to jump? 1, 2, 1, 2, 3, jump. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu, dan telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Kita sekali lagi ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu, yang telah bebaskanku. Si Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihan. Semuanya ikutin gerakannya hari ini ya. Bagi dunia ini lagi, amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata
bersuka di tempat ini bisa lambaikan tanganmu. Wow. Coba bilang kanan sama kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu loh. Yes. Bisa sambil di depan aja ya, kita mau sembah Tuhan. Let's worship Him because He is good. Yesterday, today, and forever. Jesus is good. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus baik loh. Sambil bangkit berdiri aja, tidak apa-apa. It's okay ya. Kita sembah Tuhan ya. Sama-sama kita bersyukur, kita sambil ibadah sama-sama. Bisa angkat tanganmu. Thank you Lord, thank you God. We love you Jesus. Thank you God. Oh, kemurahan-Mu tiada terukur. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku. Kau telah angkat hidupku. Dan tebus dosaku. Ya Tuhan, betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku Tuhan. Kau telah angkat hidupku. Dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Dan kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia mengasihimu, Dia mati bagimu dan bagiku. Dia tebus dosa kita semuanya. Come on, let's worship Him. Mari berikan yang terbaik bagi Dia. Katakan, betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kami percaya ya Tuhan, Kau telah angkat hidupku. Dan tebus dosaku. Mari dari depan sampai belakang angkat tanganmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau tak ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Oh, tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau tak ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Telah ku temukan kasih setia di dalam-Mu Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku. Kini ku mau beri yang terbaik bagi-Mu.
terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau tak ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Kami percaya kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau tak ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kini ku hidup dan kini ku hidup. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kami muliakan namamu Tuhan. Hanya bagimu hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau telah ubah hidup kami jadi semakin seperti-Mu ya Tuhan. Hiramaya ramaya sikaramayana, huramaya radadaya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berikan segala yang terbaik bagimu. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan bagimu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hiramaya sikaramaya serarara, horamaya radadadadadadada. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Hiramaya sikaradadada. Mari semuanya angkat tanganmu dan menyembah. Biarlah mulutku memuji, biarlah hatiku menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah mulutku memuji, biarlah lidahku memuji. Hiramaya sikaramaya sirada, hirada ramaya ramaya siramaya rama, uramaya radadaya ramaya so. Kami memuji-Mu Tuhan. Angkat pujian-Mu, angkat nyanyian baru di hadapan Tuhan. Ya Yesus, kami mengangkat hati dan tangan kami memandang wajah-Mu. Ya Tuhan, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Shikaramaya ramaya sedadada. Biarlah segenap hati memuji dan menyembah. Roh-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja. Shikarabakaramaya shikararaya enanaya shirarara.
jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal ya Tuhan, tinggal dekatmu ya Tuhan. Kami panggil namamu, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sama-sama kita panggil dia Allah Roh Kudus. Allah Roh, oh dia mengasihimu, jamah hatiku Tuhan dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu. Mari kita datang di hadapannya, baik tidak baik waktunya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh, dia mengasihimu, dia menjamahmu. Jamah hati kami Tuhan, kami perlu Kau. Dengan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, oh Allah Roh, jamah hatiku dengan urapanmu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Mari lebih tinggi lagi, angkat tanganmu.
Tuhan Yesus baik di hidup kami. Tuhan Yesus sayang kepada setiap kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kami tidak pernah sendirian ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus ada di hidup kami. Berbicara ya Tuhan lewat firman-Mu. Kami mau mendengarkan dari Alkitab. Kami mau dengarkan dari kesaksian. Dan kami mau mengalaminya sendiri ya Tuhan. Bukan dari kata orang kami dengar tentang Engkau. Tapi kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul. Yang bawa Alkitab dibuka dikasih tanda. Karena nanti kita akan kembali lagi ke Kisah Para Rasul 1 ini. Kalau yang tidak bawa, nanti bisa lihat di depan ada ayatnya. Coba Kisah Para Rasul 1, judul atasnya bilang apa? Coba yang sudah buka Kisah Para Rasul 1, judul atasnya bilang apa? Yes, Roh Kudus dijanjikan. Jadi pada waktu firman Tuhan ini ditulis, orang-orang waktu itu belum pernah tahu Roh Kudus seperti apa. Kita lihat ayatnya ya. 1-5 semuanya duduk yang tegap. Baca dengan suara yang keras ya. Ayat 1-5 Kisah Para Rasul 1. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan urutan ceritanya waktu itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita kenal dengan Jumat Agung, benar? Kemudian berapa hari kemudian Yesus bangkit? Pinter, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Makanya kita rayakan namanya Paskah. Kemudian 40 hari berikutnya Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baru rayakan loh kemarin, siapa yang ikut KKR Sorga itu nyata hari Kamis kemarin sama papa mama. Ya, di situ kita lihat ada banyak orang dibaptis. Bayangkan, dalam 1 hari merayakan kenaikan Tuhan Yesus, seluruh Indonesia gereja kita ada 640 orang dibaptis. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi dari Yerusalem. Tuhan Yesus menyuruh mereka menunggu janji Bapa. Bilang sama-sama Kak Pau-Pau, janji Bapa. Ada janji Bapa yang harus mereka tunggu. Kalau sekarang kita sudah tahu mereka tunggu janji Bapa dari kenaikan Tuhan Yesus berapa hari? Ayo, ada yang tahu nggak? Sampai pencurahan Roh Kudus yang namanya Pentakosta berapa hari? Bukan, berapa?
hari. Kita sudah tahu. Makanya kita bisa bilang, oh 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, namanya Pentakosta. Tapi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Tapi mereka mendengar janji Bapa bahwa akan turun karena Tuhan Yesus naik ke surga. Bayangkan, coba semua lihat Kak Pau. Bayangkan kita jadi murid Tuhan Yesus yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Benar-benar jalan sama Tuhan Yesus, berdoa, kemudian dengar Tuhan Yesus mengajar, lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Semua pada kelaparan, lihat Tuhan Yesus membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan langsung jadi kenyang semuanya. Ikut Tuhan Yesus naik perahu, ada badai, Tuhan Yesus tenangkan badainya. Tiba-tiba Tuhan Yesus harus naik ke surga. Perasaannya mereka gimana kira-kira? Kakak bisa bayangin mereka sedih dan takut. Loh, Tuhan Yesus yang hebat sudah naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak bisa turun. Kakak bersyukur loh, kalau Tuhan Yesus tuh naik ke surga dan Roh Kudus turun. Bisa bayangkan gak, kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus tidak bisa dalam kemanusiaannya, dalam tubuh seperti manusia yang mati di kayu salib itu, Tuhan Yesus tidak bisa ada di 2 tempat. Pernah gak ada di Alkitab Tuhan Yesus lagi ada di danau, menenangkan angin ribut, terus tiba-tiba Tuhan Yesus juga ada bagi-bagi roti dan ikan. Ada di Alkitab? Tidak ada. Dalam tubuh manusia Tuhan Yesus terbatas. Makanya setelah meninggal, mati, bangkit kembali, Yesus naik ke surga sebagai gantinya. Yesus meminta kepada Bapa supaya diturunkan penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu fungsinya apa? Perannya apa? Kenapa kok penting sekali? Nanti ya kita akan dengarkan, lihat-lihat ayat-ayat selanjutnya. Roh Kudus itu walaupun tidak kelihatan, bukan berarti dia tidak ada. Roh Kudus itu adalah Allah. Bilang Roh Kudus adalah Allah. Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tentang Roh Kudus ini, Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Perhatikan, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kalian mau catat, kalian boleh catat yang pertama supaya nanti kalian bisa jelaskan. Karena tidak semua orang kenal Roh Kudus loh. Bahkan dulu papanya kakak yang sudah Kristen pun marah sama kakak. Nanti kakak ceritain kalau ada waktu ya. Tidak semua orang dewasa juga kenal betul Roh Kudus. Kita nggak kenal Roh Kudus cuma dari omongan orang. Kita kenal Roh Kudus dari Alkitab, dari firman. Kalian boleh catat, Roh Kudus adalah Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Ya, Roh Kudus itu ada untuk apa? Bukan cuman supaya sensasi, wah hebat ya, kelihatan keren ya, bukan. Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita dan menyertai kita. Bilang sama-sama, menolong dan menyertai. Menolong kita apa ya? Paling tidak, kakak punya 2 contoh pertolongan Roh Kudus di hidupnya kakak dan di hidupnya kita semua. Yang pertama adalah menolong kita deal dengan sin, deal dengan dosa. Kita itu tidak bisa menghadapi dosa dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus itu membantu kita. Contohnya,
Siapa yang setiap kali mau melakukan sesuatu yang salah, hatinya deg-degan. Seperti ada perasaan tidak enak. Atau misalnya, biasanya orang kalau emosi kan belum mikir ya. Mama mungkin salah paham, lalu nadanya tinggi, lalu kita kepancing, kita nadanya lebih tinggi lagi, bahkan kemudian tanpa sengaja, kita kasar dan tidak sopan dengan mama. Kita teriak, mama lo yang ini, gitu ya. Terus mamanya sedih. Nah, waktu kita kembali ke kamar, ada seperti perasaan tidak damai sejahtera di dalam hati kita. Perasaan tidak enak. Seperti ada yang bilang, tadi itu harusnya bisa lebih lembut kalau ngomong sama mama. Kakak juga ngalami loh, kakak juga punya mama, kakak ngerti rasanya jadi anak. Tapi bukan itunya, yang penting adalah nurutnya. Kalau mau ditolong sama Roh Kudus, kita bisa jadi anak yang jadi berkat. Waktu itu apa yang terjadi? Roh Kudus ingatkan, ayo yang baik kalau ngomong sama mama. Nah, Roh Kudus tuh menolong kita supaya kita itu jangan berdosa dan jangan hidup dalam dosa. Roh Kudus itu menghentikan kita. Misalnya kita punya rencana, ndak usah belajar wes, buat contekan aja wes, gampang wes, enak. Terus Roh Kudus gak enak, kasih hati ndak enak bilang gini, jangan, ndak enak, ndak boleh gitu. Ndak apa-apa wes, Roh Kudus bilang jangan. Nah, Roh Kudus itu mencegah kita melanggar firman. Jadi waktu Roh Kudus itu bekerja di hati kita merasakannya, itu namanya penolong. Roh Kudus juga yang mengingatkan firman. Coba, siapa yang pernah waktu ngalami sesuatu gitu, tiba-tiba ingat ayat firman? Siapa yang pernah tiba-tiba ingat ayat firman? Misalnya, waktu mau lomba, kalau masih dekat papa mama bisa tenang-tenangin gini. Bisa nyo, bisa me, bisa ya. Tapi tiba-tiba kita sudah dipanggil ke depan, di pojokan kita sendirian. Papa mama enggak bisa temenin lagi. Kita udah deg-degan, apalagi lihat penontonnya, banyak sekali. Terus kita lihat kepala sekolah kita ada di depan. Tambah serem. Nah, waktu itu kita tiba-tiba ingat firman, jangan takut, aku menyertai kamu. Atau kamu ingat firman, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku bisa melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Atau tiba-tiba ada ayat firman bilang begini, jangan khawatir. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa nambah jalannya? Waktu kita dengar ayat firman itu, hati kita jadi tenang. Siapa yang ngomong ayat itu? Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita hidup benar. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Nggak bisa nggak bisa sabar kalau sama meme itu, Kak. Kakak sih nggak kenal meme atau titiku. Roh Kudus akan menolong kita, bukankah buah roh itu nyata? Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Apa itu? Sumber kasih. Sumber apa lagi? Sukacita, damai, sejahtera. Apa lagi buah rohnya? Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci. Ini loh, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku. Ada kekang
kadang itu kayak tali yang melarang kita lakukan yang salah. Nah itu loh Roh Kudus itu tolong kita. Bukan cuma menolong, firman Tuhan tadi bilang apa yang kedua? Menyertai. Walaupun kamu sendirian di pojokan, walaupun kamu sendirian, kamu tidak pernah kesepian. You can be alone, but you will never be lonely. Kalau kamu punya Roh Kudus dalam hidupmu, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kadang takut ya, kalau harus pisah kamar aja rasanya berat sama papa mama. Tapi harus latihan ya. Yang mau ikut camp, belajar tidur sendiri. Ya, takut Kak, gelap. Wah, kalau kamu tidur loh tutup mata ya gelap. Adakah yang tidurnya tuh buka mata? Kan gak ada kecuali ikan. Ya, jangan takut. Karena Roh Kudus itu menyertai. Kemudian kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 1. Lihat ya, bukan cuma menolong dan menyertai. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang begini. Ayo baca semua sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau mau catat dulu poinnya yang kedua. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Roh Kudus itu lembut, gak pernah maksa, oke? Gak pernah kan siapa yang tiba-tiba bangun pagi tiba-tiba tangannya gerak sendiri. Terus tiba-tiba kita tangannya dipaksa untuk ambil Alkitab. Gak pernah. Atau tiba-tiba dipaksa tangannya suruh berdoa. Gak pernah. Roh Kudus itu lemah lembut dan manis, tidak suka memaksa. Tapi Roh Kudus itu berkuasa. Dan Roh Kudus itu mau kasih kuasanya kepada setiap kita yang mengenal Roh Kudus dan mau jadi sahabat Roh Kudus. Kuasa itu apa? Oke. Kalau kalian mau catat, itu tak Kak, kuasa seperti tenaga dalam gitu tak Kak. Kalau misalnya tiba-tiba gini, pung, terus tiba-tiba barangnya jatuh, buat apa punya kuasa seperti itu? Tuhan gak kasih kita kuasa seperti yang di film-film. Kalau kalian mau catat kuasa itu apa? Kuasa itu kalau di pengalamannya kakak ya, kakak itu menemukan bahwa kuasa Tuhan itu adalah kemampuan, itu satu. Yang kedua, keberanian. Yang sebelumnya nggak bisa, tapi karena kuasa Roh Kudus jadi bisa. Yang sebelumnya takut, siapa? Tokoh Alkitab yang takut banget sampai dia menyangkal Yesus. Ya, coba ya. Waktu belum kenal Roh Kudus, Petrus itu dibilangin sama orang-orang begini, kamu ya? Kamu temennya Yesus yang mau disalib itu ya? Kamu temennya dia ya? Aku pernah lihat kamu deket-deket sama itu orang itu. Petrus bisa bilang gini, enggak, bukan, salah orang. Takut mengakui Yesus. 2 kali, iya aku pernah lihat kamu. Petrus bilang, enggak. Ketiga kali, waktu orang bilang, iya kamu salah satu dari murid-muridnya. Petrus itu bukan cuma marah, nolak. Tapi Petrus itu sampai mengutuk loh. Saking takutnya dia pokoknya enggak. Dia takut banget. Tapi sejak penuh Roh Kudus, Petrus itu berani bersaksi tentang Yesus di depan 3.000 orang lebih. 3.000 itu yang bertobat. Dari mana? Dari mana kemampuannya bicara di depan orang? Dari mana keberaniannya untuk memberitakan Yesus? Dari Roh Kudus. Dan kuasa yang sama Tuhan juga kasih ke kita. Oh Kak,
kakak itu kan orang-orang yang dipilih Tuhan, rasul-rasul. Siapa bilang? Roh Kudus itu juga diberikan kepada anak-anak. Siapa yang percaya kalau Roh Kudus juga diberikan kepada anak-anak? Kita baca ayatnya ya. Di Kisah Para Rasul 2, ini Petrus yang ngomong loh. Jadi waktu Pentakosta terjadi, mereka ngalami kepenuhan Roh Kudus. Kemudian mereka berbicara dengan bahasa yang baru, lalu mereka berani bersaksi. Nah, salah satu kesaksiannya Petrus itu ini. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Waktu itu orang-orang sudah mendengarkan khotbahnya Petrus, mereka bilang gini, aduh, terus kita harus gimana dong? Nah, ini jawabannya Petrus ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan ayat selanjutnya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bayangkan, janji Roh Kudus itu bukan cuma untuk orang dewasa, bukan cuma untuk Koko Cece. Hari ini, minggu ini, kita semua sepakat. Hari ini di ibadah Voltage, besok di ibadah Super Trooper, nanti sore malam di ibadah Koko Cece Army of God, dan besok seharian di ibadah Papa Mama. Kita semua akan minta karunia Roh Kudus, terutama karunia yang pertama kali kelihatan. Yang langsung kelihatan waktu seseorang mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Jadi kalau firman Tuhan tadi bilang apa? Yang pertama namanya bertobat. Bertobat itu artinya menyesal dari dosa-dosanya. Terima Tuhan Yesus. Yang kedua dibaptis dalam nama Yesus, itu baptisan air. Kalau kalian sudah umur 12, ayo dibaptis. Kemudian baptisan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus. Kalau kakak dulu, Kak Popo itu dulu papa gak terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi kakak sampai umur 17 tahun belum boleh dibaptis. Kalau kalian sudah kepengen banget ya dibaptis, cuma disuruh tunggu paling enggak sampai umur 12 tahun. Kakak umur 17 tahun, belum boleh dibaptis air. Tapi kakak rindu, enggak apa-apa. Dan dari situ kakak tahu, enggak harus urut. Oh berarti harus baptis air dulu ya kak, baru bisa terima baptisan Roh Kudus. Enggak, karena waktu itu kakak belum boleh dibaptis air, tapi kakak ngalami sesuatu. Waktu kakak umur 18 tahun, di sebuah ibadah, kakak didoakan. Waktu doa, pendetanya tuh bisa ngomong gini, ini pendeta dari luar kota. Tiba-tiba bisa doakan kakak gini, bilang gini, kamu lagi tengkar sama temenmu. Wih kaget kakak, ayo berdamai katanya gitu. Lalu kakak gini, siapa yang kasih tahu dia kalau kakak lagi bertengkar sama temennya kakak? Lalu dia cerita tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa untuk memuliakan Yesus. Lalu malamnya kakak deg-degan. Kakak masuk kamar, kakak duduk di bawah, kakak masih ingat. Terus lihat ya, waktu itu karena gak ada yang ajari kakak dengan berulang-ulang. Jadi jangan bosen ya kalau dengar, tadi pagi sudah dengar tentang Roh Kudus kok sekarang dengar Roh Kudus. Nanti besok lagi di CG, besok lagi di ibadah dengar lagi soal Roh Kudus. Gak apa-apa. Kalau itu tentang sahabat kita dengar bolak-balik juga gak apa-apa. Waktu itu kakak bilang begini, Roh Kudus, kalau engkau ada, kalau engkau beneran ada, aku mau kenal Roh Kudus. Kakak tuh seperti orang yang kepingin banget kenal sama Roh Kudus. Jadi kakak ucapkan doa itu berulang-ulang. Roh Kudus, kalau engkau benar-benar ada, aku mau kenal engkau. Roh Kudus, kalau engkau benar-benar ada, aku mau kenal engkau. Di kamarnya kakak itu, kakak terus
memuji menyembah, haleluya, haleluya. Belum bisa bahasa roh karena belum kena Roh Kudus. Ya cuman bisa bilang haleluya Yesus, 2 kata itu aja. Lalu seperti ada damai gitu di hatinya kakak. Yang bukan cuma sekedar damai-damai biasa. Damai dan sukacita yang meluap. Yang kakak tuh gak bisa tahan. Air matanya kakak tuh ngalir. Bukan karena sedih dimarahin, gak ada. Tapi benar-benar sukacita. Gak bisa diungkapkan gitu ya. Dan bibirnya kakak tuh mulai bergetar. Untuk pertama kalinya kakak terima baptisan Roh Kudus dengan tanda pertama. Yaitu bahasa doa, bahasa roh. Nggak ada yang tumpang tangan sama kakak waktu itu. Nggak ada yang suruh-suruh kakak berdoa juga supaya terima bahasa roh. Di kamar itu kakak ngalami bahasa doa yang baru. Kakak jadi bisa lebih lama berdoa. Dan sampai sekarang sudah 23 tahun kakak kenal Roh Kudus. Dan perhatikan, orang yang sudah kenal Roh Kudus, yang sudah merasakan indahnya ditolong, disertai, diberi kuasa untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berani lakukan yang benar, berani bersaksi. Disuruh ikut lomba takut, tapi kalau berani nanti menang kan bisa memuliakan Tuhan Yesus. Orang yang sudah ngalami indahnya kayak gitu, kepingin loh orang lain itu bisa kenal Roh Kudus juga. Itu yang terjadi sama seorang di Alkitab namanya Paulus. Masih ingat ceritanya Paulus? Paulus itu orang yang sangat benci sama orang Kristen waktu itu, sama pengikut Yesus. Dia bawa surat mau bunuh orang. Hatinya penuh dengan amarah dan kebencian. Kemudian matanya dibuat tidak bisa melihat ya. Waktu dia bertobat, ada seorang namanya Ananias. Dibilang begini, Saulus, aku disuruh Tuhan datang kepadamu berdoa untukmu. Supaya kamu bisa melihat dan kamu penuh Roh Kudus. Nah, jadi Saulus yang kemudian jadi Paulus, bukan cuma bertobat, dibaptis, terima Tuhan Yesus, tapi juga penuh Roh Kudus. Tapi tidak berhenti sampai Paulus aja. Ada satu cerita, waktu Paulus datang ke kota Efesus, kakak ceritain aja ya. Ada satu cerita begini. Waktu itu rasul-rasul mendengar di tanah Samaria ada firman. Lalu mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Perhatikan, waktu itu mereka lihat bahwa mereka belum beroleh Roh Kudus. Jadi rasul-rasul berdoa supaya orang Samaria terima Roh Kudus. Oke, itu satu kota namanya Samaria. Satu kota lagi namanya Efesus. Perhatikan pertanyaannya Paulus ya. Di Kisah Para Rasul 19. Ayatnya bunyinya begini. Sudahkah kamu, ayat yang kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi Paulus ini tanya, hei kamu sudah kenal Roh Kudus belum? Kamu sudah penuh Roh Kudus belum? Kamu sudah pernah menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus belum? Perhatikan, mereka jawab begini, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Waktu itu orang-orang di Efesus cuma percaya kepada Yesus, dibaptis itu pun baptisannya masih salah. Mereka baptisnya dalam nama Yohanes Pembaptis. Akhirnya mereka dibaptis lagi pakai nama Yesus. Dan perhatikan ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Tanda yang langsung kelihatan waktu kita dibaptis Roh Kudus adalah bahasa roh. Kak, bahasa roh itu apa sih? Dengar ya. Bahasa roh itu bahasa doa.
Kita kalau berdoa kepada Tuhan dengan bahasa kita ini, siapa yang pernah merasa sudah bingung mau ngomong apa lagi? Disuruh doa, singkat sudah selesai. Ya, disuruh berdoa, 1 menit selesai. Tapi kalau kita punya bahasa doa, bahasa roh, kita bisa lebih lama berdoanya. Karena kita berdoa dengan bahasa rahasia. Papa, mama, kalau Anda belum kenal Roh Kudus, jangan takut waktu anak-anak berbahasa roh. Bahkan Anda sendiri berdoa supaya mengenal karunia itu. Mamanya kakak doakan juga waktu itu. Mamanya kakak selalu bilang gini, Mama enggak kuat, masalahnya besar. Papa marah-marah waktu itu. Kakak cuma bilang gini, Ma doa. Mama sudah doa, bingung mau ngomong apa lagi sama Tuhan. Terus kakak bilang, Ma minta Roh Kudus bantu Mama berdoa. Satu hari kakak dapat terima telepon. Mamanya kakak bilang gini, Pau, Mama bisa doa kayak lu. Doa kayak apa, Ma? Doa dengan bahasa roh. Mamanya kakak bilang gini, Mama itu doanya bisa lama dan setelah berdoa hatinya bisa plong. Dengar, bahasa roh itu enggak sesat, bahasa roh itu enggak salah. Lebih baik berbahasa roh daripada pakai kata-kata yang kayak ngerasani orang, gosipin orang, cerita, tahu nggak itu loh si A itu loh kemarin nggak bener dia tuh sembunyi-sembunyi lakukan ini. Daripada kita ngomong dengan kata-kata yang salah, lebih baik memilih berkata-kata dalam bahasa roh di dalam doa. Kita nggak ngomong bahasa roh kepada orang ya, hai kemudian kita bahasa roh, ya itu salah ya nggak boleh. Tapi kepada Tuhan, kakak percaya dengan pasti isi bahasa rohnya itu apa sih? Kok bisa bikin kakak waktu pertama kali berbahasa roh, air mata turun, tapi hati ini melimpah dengan sukacita. Bahasa roh tuh isinya apa sih? Kok sampai mamanya kakak itu yang lagi punya masalah besar itu, masalahnya belum selesai, tapi sesudah berdoa kok hatinya bisa damai. Paling tidak kakak yakin dengan percaya, bahasa roh itu isinya puji-pujian kepada Tuhan dan doa. Tidak apa-apa kita tidak ngerti artinya. Tapi kita pakai. Lebih baik dedikasikan lidah ini dipimpin Roh Kudus dengan berbahasa roh. Kenapa? Kok lebih milih meso daripada berbahasa roh? Kenapa enggak kejar bahasa roh? Supaya kamu bisa berhenti, jangan lagi meso. Jangan lagi ngomong kasar sama orang. Jangan lagi ngomong negatif tentang diri sendiri. Kenapa kok lebih oke dan menganggap normal? Ya wajarlah anak-anak begitu ya pastilah ada mesonya, pastilah ada negatifnya. Kenapa enggak pilih bahasa roh? Supaya bisa berdoa dengan kuasa. Amin. Sama seperti Paulus yang pengen supaya orang Efesus itu penuh Roh Kudus. Kakak ini sudah punya anak. Kakak pengen sekali anaknya kakak penuh Roh Kudus. Dan bukan cuma anaknya kakak. Kakak pengen kalian semua kenal Roh Kudus. Kenal. Supaya kalian hidup dipimpin sama Roh Kudus. Papa mama lo gak bisa awasi kamu. Gak bisa kasih tahu kamu 24 jam. Siapa yang jagain kamu? Roh Kudus. Firman Tuhan bilang hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya makan buahnya. Lebih baik kita banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Kakak pikirin kenapa ya kok Paulus itu pengen banget semua orang percaya kenal Roh Kudus. Sampai ditanyain, sudah tak kamu kenal Roh Kudus? Belum, ya ayo ditoakan, ditumpang tangan. Lihat ya, nanti kalau kalian didoakan, ada kakak tumpang tangan ke kalian. Kalian gak usah bingung, ya apa nanti ya bahasa roh tuh ya. Lu aku sudah pernah didoakan berulang-ulang, gak dapet bahasa rohnya. Hei, fokus sama pribadi Roh Kudusnya. Kalau kalian bisa doanya tuh beda. Ubah doanya kalian jangan kayak kakak. Dulu kakak doanya gini, kalau engkau ada
aku mau mengenalmu Roh Kudus. Tapi kalau kalian bisa bilang gini, aku percaya engkau ada. Aku mau mengenalmu Roh Kudus. Jadilah sahabatku. Roh Kudus itu yang akan nemeni kita selama-lamanya loh. Selama kita hidup di dunia ini, Roh Kudus itu akan selalu menemani kita. Akan selalu menemani kita. Roh Kudus itu setia. Walaupun kadang kita tidak nurut, kadang kita bikin dia sedih, kadang kita rebel, Roh Kudus itu paling sabar tunggu kita kembali. Roh Kudus itu tolong kita untuk taat sama Tuhan. Roh Kudus itu bantu kita untuk cinta sama Tuhan. Kemarin kakak barusan ngalami. Kakak sibuk bekerja, sibuk sekali bekerja. Tiba-tiba ada rasa kangen sama Tuhan Yesus. Langsung kakak balik kursinya, kakak ngadep ke tembok. Kakak cuman bilang, I wanna see Jesus face to face. Terus kakak nangis sekali. Kangen sekali sama Tuhan Yesus. Roh Kudus itu akan membuat kalian itu ndak bosen dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Siapa bilang baca Alkitab itu bosen? Siapa bilang memuji Tuhan itu bosen? Oh kalau lagunya Abid seru kak. Kalau lagunya aku ndak tahu ndak seru. Hey, pujian, doa dan firman is not about your feeling. Pujian, firman dan doa itu bukan tentang kita. Tapi tentang Tuhan. Roh Kudus itu memberikan cinta, memberikan semangat, memberikan rasa. Jadi tidak bosen. Bayangin, sejak kakak kenal Roh Kudus, setiap lagu yang kakak nyanyikan meaningful. Gak cuma sekedar ya nyanyi-nyanyi gitu. Kakak pengen kalian kenal Roh Kudus. Ya, nanti kita akan minta. Di Alkitab itu ada contoh orang yang pengen tapi salah. Ya, itu ada orang yang melihat. Jadi ceritanya ada orang melihat bagaimana Petrus menumpangkan tangan kepada orang. Kemudian orang itu langsung terima Roh Kudus. Namanya Simon ya, satu lagi ya. Jadi ini bukan Petrus ya, satu lagi. Waktu Petrus berdoa supaya orang terima Roh Kudus, ada orang lain namanya Simon, itu langsung memberi uang. Terus dia bilang begini, berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi yang namanya Simon ini mungkin uangnya banyak. Dia mau beli Roh Kudus pakai uangnya. Petrus marah. Petrus bilang begini, binasalah kiranya engkau dengan uangmu. Karena engkau menyangka bahwa engkau bisa membeli karunia Allah dengan uang. Kita tidak membeli karunia Allah dengan uang. Kita juga tidak membeli karunia Allah itu dengan posisi pelayanan kita. Kita tidak membeli karunia Allah itu dengan kebaikan kita. Kan aku sudah baik Tuhan. Perhatikan, kamu terima Roh Kudus, temanmu belum. Bukan berarti kamu lebih baik daripada temanmu. Kamu CGL, kamu sudah minta sama Roh Kudus. Sudah dari kelas 5 kak, sekarang aku sudah SMP. Selalu pengen denger Roh Kudus, pengen deket Roh Kudus. Tapi sampai sekarang belum terima karunia bahasa doa, bahasa roh. Jangan berhenti minta. Walaupun sudah lama minta kak, sampai anggota CG ku kak lo sudah penuh Roh Kudus, aku belum kak. Itu tidak menentukan apa-apa. Selama kamu mau terus minta, bukan beli. Jangan menuntut, tapi minta. Yang namanya minta itu merendah. Yang namanya minta itu kepingin dengan kangen, dengan hati yang benar. Ya, firman Tuhan bilang begini. Ada enggak? Ayo jawab ya. Ada enggak bapak yang kalau anaknya minta ikan akan memberikan ular? Hah? Gak ada.
Ada enggak kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking? Enggak ada. Perhatikan, jika manusia yang jahat, Bapak yang enggak sempurna di dunia ini, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa yang mau jadi sahabatnya Roh Kudus? Turunkan tangan dulu, turunkan tangan dulu. Jangan gampang angkat tangan, oke? Dengarkan. Kakak akan jelaskan artinya sahabat Roh Kudus itu apa. Jadi sahabatnya Roh Kudus itu artinya tidak akan menyerah untuk terus dekat dengan Roh Kudus. Walaupun dapat karunia atau tidak dapat karunianya, tetap pengen dekat sama Roh Kudus. Itu sahabat Roh Kudus. Sahabat Roh Kudus itu mau dengarkan Roh Kudus, mau dipimpin sama Roh Kudus. Oke? Jadi kalaupun misalnya hari ini, oh Kak, aku sudah dapat bahasa roh. Hei, bukan tentang kamu sudah dapat bahasa roh. Tapi kamu bangun hubungan gak dengan Roh Kudus? Nurut gak sama tuntunan Roh Kudus? Bahasa rohnya itu dipakai enggak? Tahu enggak salah satunya lagi ciri-cirinya jadi sahabat Roh Kudus itu apa? Enggak pernah meragukan Roh Kudus. Kakak mau jadi sahabatnya Roh Kudus? Kalian mau? Kalian yang mau angkat tangan. Yang mau kakak undang kalian maju ke depan. Semuanya. Kalau kalian belum mengerti, enggak apa-apa. Nanti setiap kali ya, jangan bosen ya. Sampai seumur hidupmu kakak akan selalu nanya. Kamu mau gak jadi sahabat Roh Kudus? Mau gak didoakan terima Roh Kudus? Kalau di depan sini, lupakan dulu kiri kananmu. Kamu udah punya sahabat manusia kan? Ya, ada yang maju sama sahabatnya. Ini waktunya kamu bilang sama Roh Kudus, gak apa-apa kalau di depan gak cukup, di lorong pun gak apa-apa. Tuhan udah lihat hatimu kok. Hari ini tidak akan ada kakak yang tumpang tangan sama kamu. Karena gak muat ya satu-satu gini ya, kita paling arahkan tangan aja. Papa mama, saya mau ajak kita semua berdiri. Arahkan tangan ke depan yuk untuk anak-anak kita. Di depan sini, bahasa Inggrisnya, no one will stand between you and God. Tidak akan ada manusia yang berdiri antara kamu dengan Tuhan. Kamu tutup mata, kamu doa, kamu sendiri yang akan berurusan dengan Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku, terus
Kakak minta yang di depan, kalian maju untuk jadi sahabat Roh Kudus. Tolong masing-masing datang sama Roh Kudus. Jangan ngomong dulu sama teman kiri kanannya supaya teman kiri kananmu juga tidak terganggu dengar suaramu. Ya, yang di depan fokus aja sama Roh Kudus. 5 menit kamu ada di depan, kamu ngalami hadirat Tuhan. Itu akan nyata dampaknya sampai ke puluhan tahun yang ada di depanmu. Kalau misalnya kamu gak terlalu ngerti, kamu di depan diem aja. Diem aja, yang penting kamu berdoa, tenang aja. Amin. Semua nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Mimpin aku, panggil namanya Holy Spirit, my best friend, my Best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, My best friend. kalian sendiri nyanyikan Holy Spirit, my best friend. Yarana bayarana mayarana barabara bayarama. Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Kalian yang rindu ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau mengirimkan Engkau mengirimkan Roh Kudus Roh Kudus untuk menolong, untuk menolong, menyertai, menyertai, memberiku kuasa memberi kuasa untuk menjadi saksi Yesus. menjadi saksi Yesus. Aku minta hari ini, Aku minta hari ini baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu, baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa roh. dengan tanda berbahasa roh. Aku mau punya bahasa doa. Aku mau punya bahasa doa. Aku mau punya hubungan pribadi. Aku mau punya hubungan pribadi. Aku mau jadi sahabat Roh Kudus. Jadi sahabat Roh Kudus. Mulai hari ini, Mulai hari ini aku mau hidupku dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus, aku percaya Engkau ada. Aku ingin mengenalmu. aku ingin mengenal.
Aku ingin jadi sahabatmu. Aku ingin menjadi sahabatmu. Roh Kudus, Roh Kudus, aku percaya engkau ada. aku percaya Engkau ada. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin menjadi sahabatmu. Aku ingin jadi sahabatmu. Angkat tanganmu. Dalam hitungan ketiga, semua yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Dan kita akan berdoa supaya teman-teman yang belum berbahasa roh bisa berbahasa roh. Supaya mereka bisa berdoa lebih lama. Supaya mereka bisa kenal hati Bapak lebih lagi. Supaya lidah mereka tidak akan pernah dipakai untuk meso, dan tidak akan pernah dipakai untuk ngomongin orang atau ngutuki orang. Tapi lidah yang dipersembahkan oleh Roh Kudus akan menjadi lidah yang memuji dan berdoa. Di dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Kiara batakanda bara bara baseke de 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 de. Dinara bara 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 bakara 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 bara 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 bara. Syanda da 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 bayara bakara 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 bakara. Kita bayara bakara bayara na bayara bara 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 bara. Syakara da bara 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 bara. Syaka baba 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 baba. Syakara da 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 da. Syaka baba baba bara 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 bara. Kita bara da 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 da. Kita bayar bakara bayar bakara bayar bakara bakara. Kita bayar bakara bayar bakara bakara. Syada da 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 da. Semua buka mata dulu. Kakak mau tanya, siapa yang barusan untuk pertama kalinya bisa berdoa dengan bahasa roh? Angkat tangan. Yang barusan pertama kalinya, tinggi, tinggi tangannya diangkat tinggi. Yang baru pertama, yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang kita doa sekali lagi terakhir ya. Yang sudah bisa bahasa roh, angkat tangannya tinggi. Oke, yang sudah, coba lihat kiri kanannya. Kalau temanmu belum angkat tangan, berarti kan belum. Kita doa sekali lagi, tapi kalian yang taruh tangannya di pundak temennya ya, hatinya seperti ini. Aku juga rindu temanku punya bahasa doa. Aku juga rindu temanku dipimpin Roh Kudus. Aku juga rindu temanku juga penuh Roh Kudus. Mau? Sekali lagi kita doa ya, sekali lagi kita berdoa. Nanti semuanya yang sudah bisa berbahasa roh kita doa sama-sama ya. Percayalah, gereja kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Minta semua anak-anak, semua orang muda, semua orang dewasa, bahkan sampai semua orang tua menjadi sahabat Roh Kudus, punya karunia bahasa doa. Amin. Ya, sekali lagi kita berdoa ya. Doa dengan suara lebih keras. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya Roh Kudus ada untukku. Roh Kudus ada untukku. Roh Kudus bisa jadi Roh sahabatku Kudus bisa jadi sahabatku. sejak sekarang. Sejak sekarang Aku percaya aku percaya Engkau akan membaptis aku Kau akan membaptis aku dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, dengan tanda yang kelihatan, dengan tanda yang kelihatan, yaitu bahasa roh. yaitu bahasa roh. Aku terima dengan iman. Aku terima dengan iman. Aku terima saat ini Aku terima saat ini dengan iman. dengan iman. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berbahasa roh. Kira raba 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 raba. Kira raba 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 raba. Kira raba 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 raba. Syakara raba 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 raba. Kira raba 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 raba.
sama doa bahasa Roh Kudus? Ada? Angkat tangan, yes. Ada lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terus doa ya. Nanti, loh Kak aku belum, gak apa-apa. Nanti waktu CG, minta lagi. Nanti waktu retreat, camp, minta lagi. Amin. Ya, kita akan berdoa sekali lagi untuk memateraikan firman. Sebelumnya, kakak pengen cerita. Pastor Philip menulis sebuah buku, judulnya Holy Spirit My Best Friend. Kalau kamu pengen tahu lebih lagi gimana Roh Kudus bisa jadi sahabat seorang manusia, cari buku ini di depan. Kalian bisa dapatkan buku ini ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, materaikan firman-Mu, jadikan setiap kami generasi anak-anak Voltage menjadi sahabat Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Roh Kudus, Engkau dekat dengan hati kami. Generasi kami tidak akan mendukakan Engkau Allah Roh Kudus. Generasi kami akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Generasi kami akan menjadi generasi yang berani bersaksi tentang Yesus. Generasi yang akan dipakai Tuhan berjalan dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Karena kami bersahabat dengan Roh Kudus. Materaikan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur sama-sama katakan, amin. Kembali, mungkin sambil dengar apa yang Kak Esra sampaikan. Kak Esra mau lihat siapa yang di sini baru pertama kali datang di ibadah Voltage, bisa angkat tangannya? Baru ada di belakang? Ada itu, yang sebelahnya garis-garis. Ada lagi? Oh yang di situ juga ada. Hari ini kita juga kedatangan teman-teman dari Eagle Kids Go to School, bisa angkat tangan? CG Eagle Kids Go to School. Mungkin mereka ada yang pertama kali datang juga. Kita sambut sama-sama dengan salam terhangat kita ya. Welcome home. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home. Kalau kalian baru pertama kali datang di ibadah Voltage ini dan belum ikut CG Kids, komunitas yang seusia kalian bisa tetap angkat tangan, nanti ada kakak-kakak dari Welcome Home Lounge akan memberi kalian sesuatu dan kalian bisa ikut di Welcome Home Lounge yang di sebelah kanannya Kak Esra. Ya, yang baru pertama kali tadi hadir bisa tetap angkat tangannya atau temennya yang angkat tanganin boleh. Gitu. Dan Kak Esra mau ingetin early bird pendaftaran before 30 km semakin dekat di 4 Juni. Jadi pastikan kalian mendaftar, pastikan kalian ikut karena setelah early bird harganya rada beda. Tapi kalau Kak aku masih nabung, it's okay. 4 Juni trial early bird. Dan Kak Esra mau lihat nih, siapa yang ulang tahun di bulan Mei, ada nggak? Ada di bulan Mei, angkat tangan, kita mau doain sama-sama ya. Yang ulang tahun di bulan Mei semua bisa bangkit berdiri. Oke, bisa bangkit berdiri. Kita ngomong happy birthday dulu boleh ya? Buat mereka ya, yang Kak aku masih ulang tahun 30, nggak apa-apa, bisa angkat berdiri juga. Kita ngomong sama-sama happy birthday, bukan welcome home ya. Oke, buat yang kiri kanannya juga mungkin mau disalami boleh. 1, 2, 3. Happy birthday. Dan ayo kita arahin tangan, kita berdoa buat teman-teman kita ini. Tuhan, berdoa buat setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Mei ini. Mereka akan selalu tahu kalau mereka itu disayang Kau Tuhan. Jadi anak yang kebanggaan dimanapun mereka berada. Jadi anak yang berhikmat, jadi anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Mereka punya Tuhan keberanian untuk berbeda dengan dunia ini Tuhan Yesus. Mereka jadi God's top agent-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas di bidang mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mendoakan teman-teman kami yang ulang tahun ini Tuhan Yesus. Mereka akan, kalau belum pelayanan, mereka akan segera pelayanan Tuhan Yesus. Kalau mereka belum jadi leader, mereka akan jadi leaders Tuhan di CG, dimanapun mereka ditempatkan. Kami mengasihi mereka, berkati keluarga mereka saat mereka Tuhan Yesus jadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan kita mau kasih persembahan juga.
Kasih persembahan, bersama kita berdiri, kita angkat persembahan dengan bangga dong. Tuhan, angkat kayak gini. Wah, kalau voltage Pak tahu ya. Tuhan Yesus, kami memberi persembahan ini Tuhan, kami bangga loh. Persembahan ini dalam nama Yesus yang kami berikan ini akan jadi gereja-gereja, akan jadi CG-CG perintisan Tuhan Yesus, akan jadi gedung-gedung Tuhan, pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur, apa yang kami berikan ini Tuhan, jadi berkat buat misionaris-misionaris yang ada di kota-kota, yang akan di negara-negara Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan Yesus, ini dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tuhan, thank you atas Roh Kudus-Mu. Pribadi yang lemah lembut, penolong. Kami mau jadi sahabat-Mu Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami. Kami pulang, kami percaya membawa hubungan yang akan semakin dekat Tuhan sama Roh Kudus, makin kenal. Kami mengangkat tangan kami menerima Tuhan Yesus, kasih karunia yang berasal dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita karena ada Tuhan Yesus di dalam kami Tuhan. Gak ada kata ragu Tuhan. Kami punya iman Tuhan Yesus. Kami punya kepercayaan pada Engkau Tuhan. Gak ada yang mustahil Tuhan kalau Engkau beserta Tuhan. Kami menerima berkat ini Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan. Kami pun akan memberkati sekeliling kami Tuhan. Sekolah-sekolah kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, CG juga keluarga kami Tuhan. Jadikan kami ini Tuhan saluran kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah orang melihat ada Tuhan Yesus di hidup kami. Kami mengucap syukur atas ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.